Aduh, lagi tidak sehat, tapi diusahakan bisa ngobrol-ngobrol lah. Lagi seru nih, Kelihatan banget. pucet ya. Lagi seru Iya. nih, Wadas nih sebenarnya. Aku lagi diserang nih sama Bazar sekarang. Lagi jatahnya Iya diserang. nih di sini juga banyak, biarin aja. Biar dapat uang kan kasihan gitu nggak makan. Lagi diserang sama Bazar sekarang. Nih, gara-gara gini kan, aku kan bahas barusan. Sebenarnya aku bahasnya nggak ini ya, nggak secara substansial banget. Cuma negur bagian di mana Pak Ganjar itu kan menjamin ya, dia bilang kan, saya menjamin tidak ada tindakan kekerasan di Wadas gitu kan. Nyatanya ada, sekalipun terhadap provokator itu tetap dihitung kekerasan kan. Jadi jangan menjamin Iya, ada kekerasan gitu. iya benar, benar. Iya kan, logikanya Dan kan. iya dan keluar statement saya akan menjamin atau memberikan garansi tidak akan ada kekerasannya itu setelah video-video kekerasannya itu tersebar lah. Apa buat statement seperti itu? Dan yang menyedihkan tuh sebenarnya dia pernah bilang kan, dia pernah negur kayak, kalau misalnya pejabat gak lihat Twitter, saya ambil kursinya apa gimana gitu kalau nggak salah. Waktu itu dia sempat protes kan. Pokoknya petugasnya tuh mesti nengok Twitter 1 kali 24 jam apa gitu kan. Sedangkan dia sendiri masa kagak lihat sih video-video kekerasannya. Dia minta maaf Iya. katanya kan. Pers. Iya, minta maafnya juga begini narasinya ya. Aku kan di tag di akun sosial medianya beliau, di TikToknya beliau. Dia bilang, saya meminta maaf khususnya kepada warga Wadas gitu. Jika mungkin ada yang tidak nyaman, lah kok masih mungkin sih Pak, itu videonya udah jelas beredar lah. Bapak sehat atau gimana, ini baru bangun gitu. Itu dia padahal udah jelas-jelas. Kan gini ya, aku kan ngerti yang namanya konflik kayak gini kan konflik kepentingan kan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro sama penambangan batu andesit atau pro terhadap pembangunan. Itu kan PSN kan, proyek apa namanya, strategis nasional. Ya, proyek PSN. Nah, setidaknya kalau misalnya memang ada yang tidak menyetujui, nggak usah dipaksa banget gitu loh, sampai semuanya tuh mesti yain gitu loh. Kan warga-warga di sana udah nolak, ya udah, nggak usah dipaksa gitu loh. Iya, itu Kenapa? pemaksaan kehendak. Nah, udah gitu let's say ada beberapa orang yang setuju lah, misalnya let's say 50-50 lah, kan harus dicari jalan tengahnya, nggak bisa direpresif. Benar. Terus aku juga nggak menutup kemungkinan di situ pasti ada provokator dari dua belah pihak, pasti namanya konflik kayak gitu ada yang nunggangin, nggak mungkin nggak ada. Cuma yang jadi concern itu kan omongan jaminan ini sebenarnya, nggak usah Iya. ngejamin kalau kita menjamin gitu loh. Kalau misalnya di lapangan iya, Kayak cuma narasi doang ya. harapan palsu doang. Udah gitu followersnya dia sama pendukung-pendukungnya di comment section aku pada kayak, jangan nerima berita cuma dari satu sisi aja. Itu bukan cuma dari satu sisi, itu kedua belah pihak juga aku baca semua, dari sampai akun-akun buzzer pun aku baca tuh, yang di Twitter kan mereka NKRI Pancasilais gitu kan. Itu aku baca-bacain semua thread yang mereka bikin, kan ada fakta soal Modas gitu kan. Mereka bikin threadnya sama semua lagi bentuknya gitu kan. Di jam yang sama lagi nanti dipostingnya, kelihatan banget cara kerja buzzer begitu. Di jam yang sama dengan akun-akun sejenis, afiliasinya sama. Nah, udah gitu apa namanya, dengan pola yang sama, yang jadi problem tuh gini, apa namanya, seakan-akan orang-orang sekarang tuh mesti wajib banget pro ke media mainstream ini, sedangkan kita tahu sendiri media mainstream itu bisa dibeli, bisa dibayar. Kita aja bisa artikel di website contoh kayak Detikcom, dimanapun lah, nggak cuma ada di Liputan 6, kita bintang artikel tuh bisa bayar. Iya, Mau benar. jangan mau Perlu nih kita kasih nomor wartawannya kalau kalian mau naikin, mau buat nama kalian bagus. Jadi gini, maksudnya concernnya gini. Yang aku paling aku garis bawahin dalam case ini ya, yang pertama terlepas dari ditunggangi atau tidak gitu, baik yang pro atau yang kontra terhadap kasus ini gitu, kekerasan represif yang tersebar di media itu tetap tidak dibenarkan, apapun dalilnya tidak bisa dibenarkan. Itu yang pertama. Karena apa? Itu secara tidak langsung adalah mereka gitu, aparatur negara ini menggunakan alat negara untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat untuk menggolkan proyek mereka gitu. Lalu bagaimana bisa kita mempercayai mereka itu untuk bekerja untuk rakyat gitu, sementara mereka menyalahgunakan alat negara untuk membuat kekerasan atau represif kepada masyarakat begitu. berpikir Kesel gak sih? cari tahu dulu kronologinya. I know the kronologinya panjang sebenarnya. Konflik ini dari lama, penolakan ini juga udah dari lama sebenarnya. Iya, 2021 juga kan, bulan apa tuh lupa. Ini pernah terjadi seperti ini. Yang aku kecam tuh bukan aku menolak, aku bersama sisinya Wadas terus abis itu aku menolak tambangnya, enggak. Aku cuma bilang tindakan kekerasannya tidak dibenarkan, itu doang. Dibilang buzzer oposisi, bilang apa lagi.
Oposisi itu nggak perlu punya buzzer. Kita tidak punya modal untuk itu. Dibilang dibayar berapa untuk urusan sama Pak Ganjar. Buset dah, kemarin juga gue habis ngobrol sama dia. Harus nih saya tunjukkan kalau saya masuk ke pendukung Pak Ganjar 2024 begitu. Apa juga teman-teman lupa kalau saya pernah membuat satu video yang memuji beliau gitu ya. Kalau salah dikatakan salah, maksudnya aneh banget. Masa kita mesti nunjukin ini banget, sekiranya kayaknya dikira gue anti Ganjar banget gitu loh. Padahal gue udah pernah ngobrol lewat sama BB juga, lewat live. Gue 2024 kemungkinan ya mendukung Pak Ganjar. Gue udah bilang waktu itu di live sama BB bareng. Terus kenapa sekarang gue dibilang dibayar berapa untuk menolak Pak Ganjar? Kalau misalnya ada benar-benar salah kekecewaan titik gitu. Iya benar. Nggak perlu gitu kita menjadi pendukung yang membabi buta, yang benar, yang udah salah itu udah kelihatan salahnya di depan mata, tapi bener aja gitu. Jangan seperti itu, karena masyarakat Indonesia yang tidak bisa bicara apa-apa kasihan. Dibilang nih, Kevin ikutlah, sono ngomong, datang ke wadasnya langsung, aktivisme di sosmed gak ada gunanya. Ini gue lagi COVID, ntar di sana nambah klaster lagi mau. Gue lagi COVID nih sekarang, ngomong sembarangan. Kasih COVID ke dia aja loh. Nih gue bagi nih napas COVID gue. Sembarangan banget bilang aktivisme di sosmed doang. Gue kalau misalnya datang ke sono, ke wadas tuh orang pada kena COVID. Jangan sembarangan ngomong. Ini yang ngomong, lu mending langsung ke wadas aja gitu. Coba deh aku tantangin buat satu VT aja gitu tentang buat statement gitu. Jangan 3 menit, 1 menit aja. Nih, mana sih Elvansyah Fajri kan yang ngomong kan. Sekarang gini, lu DM IG gua, lu chat sekarang, ntar kita kelar gua udah kelar gak sakit COVID. Kita berangkat. Kita ketemu langsung, kita berangkat bareng. Nah, gimana gitu aja deh, ini gua follow lu sekarang nih, gak usah banyak berisik deh. Gua follow sekarang. Berani gak? Jangan ngomong doang. Gua temenin lu langsung ke sana. Gua bareng sama lu sini. Jangan ngomong doang. Semua orang ngomong juga bisa. Kalau gitu proposal buzzer nambah cair dong. Ini nih ada yang nantangin ke sana proposal cair. Udah, berangkat. Lagi gue. Udah capek diserang ini. Sini gua berangkat di kelar COVID. Jangan ngomong doang di komen. Tapi emang di apa namanya? Dihantam banget, Bang. Apa? Dihantam banget. Lumayan, biasalah. Aduh. Indonesia banyak proyek tambang yang sebenarnya masyarakat nggak setuju, tapi ya tetap aktif. Kalau misalnya memang warga di sana setuju ya silahkan. Kalau nggak setuju silahkan. Gue tuh nggak ada urusan sama keinginan warga di sana. Yang gue problem tuh adalah ketidakiniannya, ketidaksesuaian omongan pejabat aja. Cuma itu doang yang jadi problem. Iya, lagian kan yang merasakan dampak dari penambangan ini kan warga di sana gitu. Jadi orang-orang yang komen di sini mereka tidak akan merasakan. Orang yang mendukung membabi buta mendukung Pak Ganjar itu mereka kan tidak akan merasakan dampaknya di sana, karena mungkin yang siapa yang tahu kalau yang komen ini warga Wadas atau bukan gitu. Makanya yang kayak kalau misalnya emang kemarin ada yang bilang kayak Kak, lu kenapa sih malah sekarang jadi dulu ngedukung Pak Ganjar, sekarang jadi ngejelekin. Gue dari dulu ya, kalau misalnya Pak Jokowi lagi ada bagus ya apresiasi, kalau jelek ya kritisi, itu aja sih sebenarnya. Gue juga dulu bilang kayak gitu kan. Gue juga dulu sama-sama kerja buat Litdik di Kominfo. Tadi bilang gue dibilang orang pemerintah juga, dulu bilang orang pemerintah juga. Jadi kayaknya Bang Uyen itu lebih cocoknya itu koalisi berlapis oposisi gitu. Iya, semuanya tadi bilang gabungan cebong kadrun gua. Nah, itu maksudnya. Lo posting potongan pas dipukul, lo nggak post kenapa dia dipukul. Banyak banget videonya. Kan intinya gua ngepost video dia dipukul, ada kekerasan nggak? Sekarang intinya dia dipukul, itu kan kekerasan. Itu benar. Pak bilang ngejamin nggak ada kekerasan. Ya udah, intinya itu. Kalau misalnya lo nggak bisa ngejamin ada kekerasan, ya jangan ngomong saya menjamin. Jamin itu adalah jaminan adalah janji. Iya benar, sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mau dia dipukul karena provokasi, ya itu kekerasan. Ya kekerasan, ya udah disebut kekerasan gitu kan. Iya benar tuh, sepakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih buat followersnya atau yang komen di di kolom komentarnya Bang Uyen. Polisi itu dididik bersekolah selama bertahun-tahun bukan untuk, kalau misalkan ada provokator memang satu-satunya cara ya harus ditindak dengan kekerasan gitu. Ya kalau gitu apa bedanya dengan preman-preman di luar sana gitu, tidak perlu harus sekolah gitu. Kalau ujung-ujungnya kekerasan juga, represif juga yang dijalankan, yang direalisasikan. Ya berarti tinggal proses aja dong. Kalau yang oknum-oknum yang mukul bukan salah Pak Ganjar. Dia salah karena omongannya nggak sesuai. Sama kayak ngomong nih misalnya ada kebakaran hutan nih di belakang nih, lagi ada kebakaran besar gitu kan. Ya kemarin waktu itu ada video kebakaran Indramayu Balongan, ingat kan? Terus ada wartawan yang bilang tenang, situasi terkendali, baik-baik saja, belakang pada lagi kebakaran. Itu kan nggak sesuai omongannya. Iya, logikanya nggak masuk gitu. Kenapa kita mengnotis Pak Ganjar gitu? Jadi
yang disalahkan oknumnya, jangan Pak Ganjar. Kita tidak menyalahkan Pak Ganjar. Yang pertama, ketidaksesuaian antara statement dan realisasi di lapangannya. Yang kedua, bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Ganjar, mereka yang warga Wadas itu kan warganya beliau. So otomatis kita yang mempertanyakan dong, Pak, ini ada warganya yang mendapatkan kekerasan di lapangan gitu. Ya buat tidak cukup dong untuk dikatakan maaf. Emang dengan kata maaf psikologis mereka akan kembali pulih. Dengan mengatakan maaf dan itu maafnya di press conference gitu. Itu mereka yang mungkin kena represif, yang mungkin ada babak belur meskipun itu cuma lebam-lebam, itu bisa kembali dengan permohonan maaf. Kan itu warganya mereka ya, warganya beliau ya. Dengan itu kita mempertanyakan itu gitu. Kalau misalkan memang tidak mau dipertanyakan ya jangan memimpin di sana. Simple. Kan gini sebenarnya kayak kan kita udah lihat apa hari ini tuh kalau nggak salah Pak Ganjar udah datang ke sana kan, udah mendengarkan permintaan. Ya udah kita tunggu aja. Kalau aku pribadi sih gini, tunggu aja gimana nanti kejelasan lanjutannya. Semoga aja konfliknya bisa kelar. Tapi tetap aku bilang lagi, omongannya tidak sesuai. Itu doang. Mereka tuh memprotes aku nih kayak kontra Ganjar banget. Aku nih kayak itu kan videonya yang dipukul yang provokator. Ya tetap kan itu kekerasan. Struktur logikanya masih minim banget, nggak bisa berpikir secara logis. Maksudnya kalau misalnya memang dari awal saya tidak akan menjamin ada kekerasan di Wadas, kekerasan ternyata ada kekerasan, udah berarti itu tidak sesuai, tidak mengapprove omongan yang di awal itu doang. Tapi bang, aku mau nanya deh, kalau misalkan ada satu pejabat yang tidak ada kesesuaian antara narasi dengan realisasi, masih percaya tuh buat didukung nanti 2024? Kalau misal yang nggak didukung, ngapain kita nggak dukung pejabat yang nggak bisa dipegang omongannya? Sebenarnya banyak banget sih emang pejabat yang nggak bisa dipegang omongannya. Aku pribadi pun udah kenal mereka secara personal ya, ketemu langsung ngobrol. Dikiranya aku nggak ketemu sama orang koalisi juga, nggak ketemu sama orang oposisi. Aku ketemu sama mereka berdua, aku ketemu di rumahnya langsung. Projo yang dulunya Projo mendukung Pak Ganjar ya. Iya, aku datang kok ke rumahnya, aku datang ke tempatnya, mantan menteri, mantan ini datang aja tuh nggak ada masalah. Apa yang kalian lihat di media sekarang juga itu sebenarnya banyak banget teaternya antara si orang koalisi sama orang oposisi. Misalnya ada orang koalisi yang blunder, terus tapi dia tercetan sama orang oposisi, tadi gue salah ngomong kali ya, iya lu goblok banget tadi di TV kayak gitu, lu ngapain sih ngomong kayak gitu? Ya kayak mereka temenan aja di belakang, padahal di depan begitu kelakuannya. Katanya jangan pegang omongannya, pegang mulutnya aja. Iya, aduh, aku pribadi nggak mendewakan siapapun karena aku tahu namanya politisi tuh semuanya balik ke kepentingan dan keinginan masing-masing, desire pribadi aja. Iya benar. Megawati is my love. Bismillah. Menteri. Aduh, jadi buat yang ngira ini kenapa, lu kan tahu itu yang dipukul tuh provokatornya. Ya udah itu kekerasan kan, dipukul orang provokatornya ya kekerasan, tetap kekerasan. Kecuali mungkin kenapa gimana? Ya kecuali mungkin statementnya Pak Ganjar, saya menggaransi tidak akan ada kekerasan kecuali provokator. Nah, baru itu gue bisa terima, logikanya masuk di situ. Kalau nggak masuk logika ya nggak masuk lah, jangan dimasuk-masukin jadi paksa-paksa, disesuaiin logikanya pakai logika sendiri gitu kan. Aduh, ini demen banget nih gue sudah sekian lama kan aku nggak bahas politik karena aku sibuk bahas kan. Pada ini tahu kalau ada pemberitaan tuh suka dikirim kan ke DM. Terus ada yang suka nanya, Kak itu Bang Uyan kenapa nggak pernah speak up lagi deh? Mereka mungkin mikirnya, oh udah jadi pendukung Pak Ganjar ini 2024 nanti. Aku bingung aja bener-bener sama netizen, dikiranya mendukung duta logika. Iya, terserah kalian mau ngomong apa, mau bilang gue sih paling logika kayak duta logika. Gue mah chilling aja di sini with my sushi. I don't give any shit about that. I'm so sorry. Ya, whatever you want to say gitu loh. Gue tetap. Bang, ini ada pertanyaan katanya. Terus kalau Pak Ganjar gak bisa dipercaya gimana? Apa masih pantas dipilih lagi waka-waka? Kalau misalnya kita kan memilih seseorang itu harus ada indikator jelasnya, nggak sembarangan gitu. Kayak kita lihat kinerjanya, janji-janjinya, output kerjanya. Toh kalau misalnya Pak Ganjarnya sudah oke dalam konteks pekerjaan segala macamnya, untuk dipilih silakan pilih gitu loh. Aku juga kalau misalnya memang dia ada pilihan ya, ada 3 pilihan presiden misalnya A, B dan C. Si A ini bagus, si B ini ya biasa-biasa aja, si C ini bagus tapi pernah ada konflik. Ya aku pilih yang mudaratnya paling sedikit.
Iya, benar. Semuanya pasti ada boroknya, nggak mungkin enggak. Track record gitu. Jadi sebenarnya seharusnya kalau misalkan memang ada tujuan di 2024 nanti hal-hal seperti ini harusnya ditanggulangi gitu. Jangan diantisipasi, maksudnya jangan sampai ini jadi track recordnya buruk dia gitu ketika dia mau beneran nyapres nih, terus dicari track recordnya ada kasus misalkan EKTP yang belum tuntas, misalkan contohnya ini, terus misalkan kasus Wadas dan sebagainya, itu kan jadi track record dan menjadi pertimbangan buat masyarakat milih atau enggak gitu. Seharusnya kalau misalkan memang ada tujuan di masa depan ya seharusnya dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Mau pilih pemimpin pasti buat engagement. Ngapain gue engagement politik? Ini gue cerita sedikit ya. Naikin followers di politik itu lebih susah dibanding followers sejarah. Gue mending bahas sejarah kalau mau naik engagement sama sejarah, bahas-bahas gituan. Lihat aja video politik gue, sepian nonton. Gue bahas yang lain yang lebih bagus, sejarah-sejarah 1M, 2M yang nonton. Sekali lagi kalau aku ini demi engagement ngapain? Lu juga bukan konten kreator, lu kagak ngerti algoritma di sini ya. Atau enggak giniin, kalau misalkan kamu biasanya membuat konten buat engagement, jangan samakan kita dengan kamu begitu. Makanya jadi sebenarnya aku objektif aja gitu. Kalau misalnya emang ada yang salah ya salah, benar ya benar. Aku juga tahu PSN proyek Pak Jokowi itu bagus. Aku tuh udah baca PSN ya, proyek strategi nasional, mulai bikin bendungan. Dan memang outputnya bagus bendungan itu. Cuma kan kalau warganya nolak jangan dipaksa. Intinya itu doang, ya kan? Gue nggak peduli sama follow ini apa namanya orang-orang followers buzzer gitu di page gue nggak peduli. Kalau tandingannya soalnya bukan buzzer, tandingannya orang-orang intelektual ya, karena kita sedang berbicara terkait data, fakta. Argumen yang jelas, argumentatifnya jelas, bukan cuma sentimen-sentimen belaka yang ujungnya pembulian begitu, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jemput aja sekarang. Ini gue udah sering di chat kayak gitu kok dari 2020. Gue bahas politik tuh nggak cuma dari 2022. Gue dari 2020 lu sampai naik ke rumah gue sekarang. Gue tunggu, ini mau sushi nih. Ayo sini, gue kasih sushi di rumah. Ayo. Kasih sushi plus COVID ya? Ya sama COVID satu lagi. Ini gue lagi COVID nih kebetulan. Hidup Red Bull cina. Makanya kayak aduh ya ampun. Apa mau gue beli nasi bungkus? Ini mungkin buzzer-buzzer yang nyerang di page gue ini lagi pada lapar. Kalau mau sushi nggak apa-apa sih, nih gue GoFoodin sushi kalau mau. Kuota. Iya, kalau nggak gue transfer kuota deh nggak apa-apa gitu kan. Ada yang nanya nih terkait isu penambahan periode presiden saat ini. Aku no komen deh buat penambahan periode. Males aku lagi capek, lagi COVID begini, bahas politik yang lebih berat lagi. Itu kan lebih berat jatuhnya ya. Imun turun nanti ya. Lah berarti lu kadrun. Sekarang gue dibilang kadrun. Kemarin gue dibilang cebong gara-gara promosin vaksin. Aku nih dulu pernah jadi satgas COVID ngurusin kampanye kesehatan, mulai dari kamu, kampanye kesehatan yang lain. Dibilang cebong. Lucu banget tuh, kayak lucu-lucu nih followers nih. Sama aku nasibnya kayak Bu Susi itu nggak, dikatain cebong iya, dikatain kadrun iya, jadi kayak udah amat. Mungkin next time itu harus dibuat gitu, kalau live, kalau ke jalan kemana-mana gitu harus dibuat. Iya. Orang ini kadrun di sini, orang ini cebong. Jadi mereka yang dukung, kenapa sih orang-orang itu masih berkutat pada kadrun cebong gitu. Beda pendapat buzzer. Kenapa ada yang beda pendapat tapi pendapatnya qualified dan bagus? Gue nggak bilang buzzer. Pendapat buzzer tuh jelas biasanya. Narasi-narasi yang dibangun buzzer itu udah jelas seperti apa bentukannya. Karena orang-orang yang memang civil society, masyarakat yang memiliki pemikiran yang kritis, punya kompetensi untuk berbicara, dia komentarnya akan terlihat jelas bagus. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak komen kadrun, beban negara, radikal, dasar nih calon-calon teroris, ya udah jelas itu komennya kayak gitu, udah komen buzzer gitu. Kayak kita lagi nggak bahas tentang religiusitas nih, kita tidak membahas tentang agama gitu, tapi yang dibilangnya nih kadrunwati nih, sering tuh digituin. Ya Allah, kayak nggak ada yang lebih asik gitu narasinya selain itu. Ini udah 2022, narasinya masih sama aja dengan narasi 2019 gitu. Iya, lagian kasihan aja sih kayak melihat posisi sekarang kan, kalau kita lihat dari politik, mereka politik identitas lagi kan yang dijual. Dari zamannya pas Ahok ribut sama orang religius. 212 ya? Bang, gue gak setuju sama lu, berarti gue buzzer. Enggak lah, buzzer itu kelihatan tipikalnya, kebaca ada ciri-cirinya. Ciri-ciri akun buzzer, ciri-ciri komentar-komentar yang biasa dilontarkan oleh buzzer gitu. Jadi sebenarnya itu tipikal, ada stereotipikalnya. Red Bull 2024. Di tempat Anifa semua santai kok di sini ada buzzer. Iya, karena gue habis ngupload video yang nggak kritisi Pak Ganjar, jadi banyak buzzer muncul di sini semua. Wah, coba bang, Mbak.
Sebenarnya kalau kita ngomongin politik, antara orang oposisi sama koalisi, mereka tuh temenan juga, WA-WA-an malah. Gue tuh ada buktinya sebenarnya, tapi gue nggak bisa tunjukin karena itu privacy setiap orang, gitu loh. WA-WA-an sebenarnya, saling ngobrol. Masyarakat Indonesia yang apa namanya, terkontaminasi oleh narasi-narasi media, kebencian-kebencian yang disebarkan oleh buzzer-buzzer, komentar-komentar sentimen agama ras yang disebarkan oleh buzzer. Mereka itu taunya itu mereka musuhan gitu. Padahal siapa yang tahu rumahnya yang oposisi, dapurnya itu koalisi, rumahnya itu musuhan, dalamnya itu barengan gitu. Iya, sebenarnya kan ujung-ujungnya ya gitu. Aduh. Dia goreng lagi desa Wadas pakai unsur sara. Ngapain desa Wadas dikasih unsur sara? Emang lu bazar? Kalau lu bazar lu masukin unsur sara aja di situ. Biasanya bazar bawa sara. Kak, ada cara nggak untuk menghilangkan buzzer? Dan kalau boleh tahu, buzzer itu mulai ada pada saat kapan? Aku notice buzzer itu ada di pemerintah. Yang WA itu partai PDI sama PKS bukan? Nggak gitu, udah pindah. Nggak berani lu, nggak berani. Yang ngomong partai nih bahaya, nggak berani ya. Nggak asik. Pamit undur diri. Dari oposisi emang nggak ada buzzer. Ada kok di oposisi. Dari oposisi emang nggak ada buzzer. Ada kok di oposisi juga buzzer. Gue objektif aja. Di setiap kepentingan itu ada buzzer loh. Iya, pejabat manapun itu ada buzzernya. Iya, buzzer itu bisa beli. Jadi kalau ada yang ngomong ada buzzer oposisi nih, iya bisa jadi dia ada buzzer oposisi. Bentar, Ifka Gura. Iya. Cokro TV diem bae nggak ngekritik apa Ganjar. Cokro TV itu apa sih? Cokro TV itu yang selalu bahasnya tentang sentimen agama. Dia fokusnya itu sentimen agama, radikalisme, apa namanya, ekstremisme. Mereka itu membahas itu. Kemarin itu dia mendukung statement Pak Boy Rafli terkait pemetaan masjid karena terafiliasi radikalisme. Ini orang-orang sembarangan bilang Kevin spill dong ininya apa namanya, kira-kira buzzernya siapa aja, terus siapa pemimpin. Nggak bisa kayak gitu cara mainnya. Tapi kalau kalian mau lihat buzzer yang kelas kakap ya sudah ada gitu. Kalian bisa menemukan sendiri. Gua lagi COVID dibilang di endorse pemerintah, dibilang cebong. Yang tabah. Sabar banget loh. Aku nyebarin vaksin, nyebarin edukasi COVID, sampai ngundang Karina Jo yang mintain vaksin AstraZeneca, yang orang Indonesia itu yang dapat rekor. Dibilangnya kata apa? Cebong lu, ngapain sih dikata-katain gitu kan? Lu ngapain bela-bela COVID gitu kan? Bukan bela COVID ya. Objektif aja sih. Iya, kayak enggak, maksudnya apa yang memang harus disinergikan dengan pemerintah ya silakan disinergikan gitu sebagai milenial ya kan. Tetapi ketika kita bersinergi ya jangan melupakan apa namanya, identiti kita, bahwa sebagai sejarah mencatat pemuda itu memang selalu mengawal setiap pemerintahan dari periode ke periode gitu. Ini lagi yang nanya nih, kenapa COVID datang pas hari besar Muslim? Ini pertanyaan. Iya tuh, nanya mulu tuh pertanyaan itu. Sampai bosen ya tuh. Yang nggak ada yang tahu. Ini kalau aku kasih cerita dikit ya dari konteks internasional. Jadi sebelum masuk ke wave Omicron ketiga ini, gelombang ketiga di Indonesia, sebelumnya udah datang di Kanada. Aku punya teman yang memang tinggal di Kanada waktu itu, sekarang udah balik ke Indonesia lagi. Jadi waktu di Kanada tuh sempat ada gelombang Omicron ketiga. Rise tinggi banget pada saat itu, puluhan ribu cases sehari, dan di Kanada tuh bener-bener hampir setiap orang kena. Aku tanya ke dia, kok di Kanada banyak banget Omicron gelombang 3, di Jakarta sehat-sehat aja, di sini nggak ada yang kena Omicron gitu kan. Nggak tahu, Fit, di sini penyebarannya luas. Mungkin sekarang kita lagi mulai wave-nya sih, wave ketiga di sini. Tapi Indonesia belum mulai ya wave ketiga Omicron ya. Nggak ada di sini, per hari kasus cuma 50, 20, 30, 100 paling banyak. Nggak 20, 120 maksudnya, 120, 150, 170, paling kayak ratusan doang, nggak sampai kayak yang ribuan gitu. Oh, hati-hati, Vin, kemungkinan di Jakarta bisa jadi nanti ada gelombang ketiga gitu kan. Nggak mungkin, aku pedenya gitu ya, Nif ya. Mungkin Jumawa pada saat itu mikir kayak, nggak mungkin di Jakarta tuh ada Omicron, karena pertama border kita tuh ketat banget, masuk aja mesti karantina 7 hari dulu, 14 hari dari negara-negara yang memang kena Omicron kalau nggak salah. Iya benar. Nah kan 14 hari buat orang yang kena Omicron, 7 hari buat negara-negara yang Omicronnya sedikit. Pada saat itu aku nggak percaya Omicron mau masuk ke Indonesia, karena memang aku skeptis dari awal, kayak nggak mungkin. Ternyata Omicron tuh masuk pas 2 minggu terakhir kemarin, ya kan, mulai awal-awal tiba-tiba rising di tanggal berapa itu? Januari. Akhir Januari kayaknya. Akhir Januari. Aku pada saat itu kaget, dan aku pun kena. Ini pura-pura batuk nih, jangan-jangan di endorse pemerintah.
Aduh, menurut Kak Kevin gimana pendapat tentang PPKM yang diperintahkan Pak Luhut itu? Yang buat PPKM Jawa Bali atau gimana? Sebenarnya ada gini, ada problemnya ya kalau kita ngomongin PPKM. At some point orang-orang Bali itu butuh pemasukan karena mereka kan pariwisata banget. Karena memang aku sempat riset dan juga mewawancarai beberapa orang yang tinggal di Bali. Mereka itu waktu di awal-awal pandemi COVID di 2020-2021 penghasilannya sangat kecil banget. Mereka untuk bertahan hidup aja mesti jual barang. Makanya kasihan banget. Aku ngerti kalau misalnya memang Bali bordernya mau dibuka secara internasional, aku setuju-setuju aja kalau Pak Luhut mau buka gitu. Nah, pas Natal PNS dilarang pulang kampung. Gue mau lihat apakah lebaran nanti. Ya itu tanyakan ke pemerintah. Gue bukan orang pemerintah. Kalian tanya gue mulu. Gue bukan orang Mungkin pemerintah. karena sudah stigmanya ini kali, apa namanya, cebong. Ya, Jadi ditanya terus. sekarang nih aku jadi diserang apa namanya diserang lagi nih karena dikira cebong kali ini. Dikatain gimana pemerintah. Aku bukan pemerintah pusat. Aku bukan anak Pak Luhut. Anak Pak Luhut pun kagak bisa ganti otak dia. Ya, mohon maaf. Ini mah serius aja. Kecuali gua sama Pak Luhut itu udah DKK deket banget. Kalian gua nanya ke Pak Luhut langsung, saya silakan. Gua bukan anak Pak Luhut. Kenal juga kayak kagak. Kita aja yang dinotis ya. Iya, yang giliran kena serang sama di teleponnya. Iya. Halo Raf, kenapa? Ada urusan ya? Ya, bentar lah. Oke. Aduh Nif, kayaknya aku harus pergi karena ada urusan lagi. Oke, siap, cepat sembuh Bang. Kita ngobrol lagi seru nih soalnya. Seru banget. Aku masih gatel pengen ngomongin karena follow yang buzzer lagi datang kan aku kangen diserang buzzer udah lama. Kangen loh. Nah, jadi buat teman-teman silahkan serang mumpung masih kangen, masa kangen kan. Ya lagi masa kangen nih, kalau mau serang lah. Ntar soalnya mau bahas sejarah lagi. Mau bahas sejarah Taiwan habis ini sama Vietnam. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di sehat selalu, jangan sampai kena Covid lagi ya. Kuat kita. Ya buat amit-amit dan jangan sampai kena Covid. Kalian pada follow sosku juga, jangan lupa banyak minum air putih, minum susu, beli disinfektan, beli apapun alat-alat yang buat cegah Covid dah ya. Bye bye.